Cara input transaksi penjualan di software retail grosir dan partai ID020. Kita masuk ke menu penjualan, lalu kita ada dua menu di sini. Kita bisa pilih salah satu. Kalau yang di penjualan satu ini untuk menginputkan barang, ketika kita belinya hanya satu-satu masing-masing barang, ketika pelanggan membeli hanya satu persatu, tinggal di scan saja. Tetapi ketika belinya lebih dari satu, kita mengetikkan dulu jumlah belinya, lalu diikuti dengan tanda bintang atau perkalian itu, lalu di scan barangnya. Tapi kalau yang ini, yang dua, setiap kali kita men-scan, kita harus selalu menginputkan jumlah belinya. Di sini saya berikan contoh ya. Kalau yang ini, setiap kali kita memasukkan barang harus di scan. Pertama kita bisa mengisikan data pelanggan dulu ya. Nanti soalnya kalau data pelanggannya diisikan belakangan, daftar ini akan dikosongkan lagi. Jadi kalau pelanggannya itu pelanggan member atau pelanggan yang mau kita data di transaksinya, kita harus memasukkan data pelanggan dulu biar mendapatkan harga grosir. Kalau dia grosir, bisa cari di sini atau bisa kita tambahkan di sini ya. Kalau pelanggannya belum ada di database, kita klik tambah. Tetapi jika sudah ada di database, kita cari di sini. Atau langsung kita ketikkan kode pelanggannya di sini. Misalkan ini Indah Permatasari yang beli, dia tidak mempunyai piutang ya. Lalu kita scan barang yang dibeli, misalkan ini ada contohnya. Nah, setelah melakukan scanning label barcode-nya, untuk yang di menu ini kita harus mengetikkan jumlah belinya. Misalkan beli 1, lalu tekan enter di keyboard. Nah, seperti ini. Kemudian untuk melakukan pembayaran bisa tekan tombol F2 di keyboard di sini biar fokus ke sini. Kemudian kita ketikkan berapa yang dia bayarkan. Misalkan saja uangnya 20.000. Kemudian tekan tombol F3 atau tekan tombol enter saja di sini. Enter di keyboard di sini atau tekan tombol F3 atau klik di sini. Maka ini akan tersimpan. Ini adalah transaksi tunai ya. Kalau tunai itu akan menambah kas. Mari kita untuk mencetak tekan tombol F4 atau F4 di keyboard atau klik ini juga bisa. Ini saya contohkan saja ya. Ini default printernya, ini saya buat PDF di sini. Tapi kalau mau dijadikan struk di toko ya default printernya harus printernya tersebut. Oh, ini yang surat jalan. Untuk struk kecil kita pilih di sini kecil. Seperti ini ya hasil cetakannya. Di sini ada kolom-kolom untuk diskon. Ini jika kita memberikan diskon pada pelanggan, kita ketikkan di sini berupa nominal uang. Untuk teks ini atau pajak, ini bisa kita atur di pengaturan. Kalau di tokonya tidak ada pajak ya nggak usah diisi, cukup dinolkan. Kalau ada pajaknya 10% atau 11% dan sebagainya, kita atur di pengaturan. Letaknya ada di sini. Di sini ngaturnya. Diketikkan misalkan 11% atau berapa, kemudian simpan, karena di sini contohnya sebagai contoh saja ya 11%, kemudian simpan. Kemudian pada ini sumbangan ini untuk pembulatan, kalau dikasih nama pembulatan juga bisa, sumbangan juga bisa, terserah dikasih apa biar nanti misalkan ada transaksi yang nominalnya ganjil kecil, nggak ada uang kembalian, dibulatkan nanti biar ada uang kembalian.
Misalkan uang terkecil yang ada di toko Anda itu Rp500, ya di sini ketikkan Rp500. Misalkan uang terkecilnya Rp1.000, ya ketikkan 1.000 di sini. Sekarang kita berikan contoh transaksi yang tidak tunai ya. Pelanggannya kita pilih dulu, misalkan Indah Permatasari. Dia mau bayar berapa? 4 minggu lagi. Kita inputkan apa yang mau dibeli. Misalkan beli 5. Oke. Kalau ada scan barcode-nya dan ada barangnya, tinggal scan aja di situ. Kemudian simpan atau tekan tombol F3 di keyboard. Bisa kita cetak atau klik baru. Nah, di sini untuk transaksi yang tadi karena tidak tunai ya, yang kedua tadi akan menjadi piutang. Indah Permatasari mempunyai sisa piutang 90.500 karena belum dibayar. Ketika dia belanja, ketika diinputkan Indah Permatasari ini sisa piutangnya akan tampil di sini. Sekarang kita berikan contoh yang menu yang sini, yang kalau beli satu tinggal langsung scan saja. Ini contoh saja ya. Langsung masuk seperti itu. Kita contohkan memasukkan transaksi jika belinya lebih dari satu. Kita ketikkan dulu, misalkan belinya 5, ketik angka 5, kemudian bintang atau perkalian. Di keyboard kan ada perkalian itu. Baru kita scan. Nah, seperti itu. Lalu kita ulang-ulang terus sampai semua data barang yang dibeli masuk, kemudian bayar tunai, simpan, dan cetak. Jadi demikian cara memasukkan transaksi penjualan di software retail, grosir, dan partai ID020. Untuk installernya bisa di-download dari website idaplikasi.com, id-aplikasi.com. Bisa di-download di sini atau di menu katalog, atau bisa juga di sini, di bawah sini. Download di sini. Bisa juga di depan sini download. Bisa juga di ini tombol download ini, bisa juga di bawah ini. Jadi banyak ya tombol untuk downloadnya, terserah download dari menu yang mana. Terima kasih.